Hutan masih terus melanda. Mengkhawatirkan bahkan sebelum atas kasus kebakaran lahan dan Lahan milik 9 perusahaan terkait diduga sebagai penyebab kebakaran hutan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sultanah Yasmin Nursyahendra Kisma dengan NIM 2310211120165. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan hasil analisis saya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Analisis Putusan Nomor 349-PIT-B-LH-2019-PN-PLW. Topik ini saya pilih karena kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas korporasi menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang paling sering terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan, atau yang biasa disebut karhutla, yang tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menimbulkan dampak yang cukup serius bagi sosial, kesehatan, dan ekonomi. Melalui analisis putusan ini, saya berharap kita dapat memahami bagaimana hukum pidana lingkungan hidup diterapkan dan sejauh mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usahanya. Perkara ini melibatkan sebuah perusahaan, yaitu PT Sumber Sawit Sejahtera. Kasus ini bermula dari terjadinya kebakaran lahan di area perkebunan perusahaan tersebut yang berada di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dalam proses pemeriksaan perkara, ditemukan bahwa perusahaan tidak menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup secara optimal. Perusahaan juga dianggap tidak melaksanakan berbagai langkah pencegahan kebakaran yang diwajibkan dalam dokumen AMDAL maupun izin lingkungan. Akibat dari kelalaian perusahaan tersebut, terjadilah sebuah kebakaran lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Hakim dalam perkara ini pun menilai bahwa perusahaan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup karena tidak menjalankan kewajiban pengawasan dan pencegahan kebakaran secara memadai. Dengan demikian, korporasi pun dinilai bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari kelalaian tersebut. Kasus ini juga perlu dilihat dari kebakaran lahan di Provinsi Riau, memicu kabut asap dan terparah pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam sistem pengawasan dan pencegahan kebakaran pada tingkat korporasi, sehingga menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap masyarakat dan lingkungan. Perkara ini sangat menarik karena yang dipidana bukan individu tertentu, melainkan korporasi. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dasar hukum yang diangkat dan dikaji dalam putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 116 menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha tersebut. Selain itu, dalam putusan ini juga terdapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang memberikan pedoman mengenai tata cara penanganan perkara pidana oleh korporasi. Keberadaan aturan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan yang sangat kuat untuk menuntut korporasi yang melakukan atau menyebabkan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup. Selanjutnya, perlu kita ingat dan perhatikan lagi bahwa terdapat perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperkuat kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap sistem perizinan lingkungan hidup dengan mengganti konsep izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang terintegrasi dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Meskipun terdapat perubahan mekanisme perizinan, prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi tetap dipertahankan. Korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kegiatan usahanya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, serta tidak menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pelalawan menjatuhkan pidana denda sebesar 3.500.000.000 rupiah kepada PT Sumber Sawit Sejahtera. Selain pidana denda, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa biaya perbaikan lingkungan sebesar lebih kurang 38 miliar rupiah. Pidana tambahan ini merupakan bagian yang sangat krusial dan penting dalam putusan ini. Karena biaya tambahan ini menunjukkan bahwa tujuan hukum lingkungan tidak hanya digunakan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memastikan
bahwa ada pemulihan kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Dalam perkara ini, hakim menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi untuk menilai kesalahan PT Sumber Sawit Sejahtera. Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa tindakan maupun kelalaian yang dilakukan oleh pengurus perusahaan merupakan tindakan korporasi sendiri. Dengan kata lain, korporasi tidak dapat lepas dari tanggung jawab hanya dengan alasan bahwa yang melakukan tindakan adalah pengurus ataupun karyawan perusahaan. Apabila tindakan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan perusahaan dan memberikan manfaat bagi perusahaan, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya. Dalam perkara ini, perusahaan dianggap gagal melaksanakan kewajiban pencegahan dan pengawasan yang semestinya dilakukan. Kelalaian tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan unsur kesalahan telah terpenuhi. Menurut saya, pertimbangan hakim itu sudah tepat karena sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Karena apabila korporasi tidak dimintai pertanggungjawaban, maka akan muncul sebuah kesenjangan keadilan karena perusahaan tetap memperoleh keuntungan ekonomi, sementara kerugian lingkungan ditanggung oleh masyarakat sekitar dan negara. Selain itu, bila dikaitkan dengan perubahan regulasi pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, putusan ini turut menunjukkan bahwa penyederhanaan perizinan tidak boleh dipahami sebagai pengurangan tanggung jawab lingkungan bagi pelaku usaha. Justru, dalam sistem perizinan berbasis risiko, korporasi dapat dituntut untuk lebih aktif melakukan pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan. Putusan ini menjadi salah satu bentuk keberanian dari pengadilan dalam menegakkan hukum lingkungan hidup terhadap korporasi. Putusan ini memiliki beberapa implikasi penting terhadap penegakan hukum lingkungan hidup. Yang pertama, memperkuat kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam perkara lingkungan hidup. Kedua, memberikan efek jera kepada perusahaan agar lebih serius dalam menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan. Ketiga, menjadi preseden penting bagi para aparat penegak hukum dalam menangani perkara lingkungan hidup yang melibatkan badan usaha atau korporasi. Keempat, memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan berkelanjutan, sehingga harus dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha. Dapat disimpulkan pada putusan nomor 349-Pit-B-LH-2019-PN Pelalawan merupakan salah satu putusan penting dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Pengadilan berhasil menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Sumber Sawit Sejahtera atas kelalaiannya yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan. Penjatuhan pidana, denda, dan biaya pemulihan lingkungan menunjukkan bahwa hukum lingkungan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerusakan lingkungan demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun telah terjadi perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, penegakan hukum terhadap korporasi harus terus diperkuat agar kerusakan lingkungan akibat aktivitas usaha dapat dicegah serta tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Semoga pembahasan analisis ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.